Om Swastiastu. Selamat datang kembali ke channel YouTube saya, Aditya Girinda, para sahabat spiritual. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang fenomena di mana banyak orang yang bermimpi didatangi oleh orang yang sudah meninggal, entah keluarga, entah sahabatnya, dan lain sebagainya. Apa artinya? Atau bagaimana kita menyikapinya? Nah, tema kali ini terkait dengan sebuah benda yang baru saja dikirimkan oleh sahabat spiritual saya, oleh Smeton. Jadi benda yang saya terima adalah sebuah kopi, di mana namanya adalah kopi kukun, kopi Bali. Jadi kopi Bali di mana kopi ini sangat menarik dan terkait dengan tema yang akan kita bahas kali ini. Karena menurut dari cerita pemiliknya, beliau ini didatangi dalam mimpinya oleh almarhum bapaknya. Dia diajak ngopi bareng. Jadi bapaknya yang sudah meninggal ini mengajak dia untuk ngopi bareng gitu dalam mimpinya. Nah, dia terinspirasi dari mimpi itu untuk membuatlah sebuah kopi dengan brand atau merek Kukun Coffee, di mana Kukun Coffee ini adalah nama dari bapak dari yang memiliki kopi ini, yang mana bapaknya sudah almarhum gitu. Jadi akan saya coba dulu kopinya. Kalau dari rasa, saya memang penikmat kopi, penyuka kopi juga, tapi bukan ahli bidang kopi ya. Jadi rasanya sangat soft, sangat lembut, ada cenderung rasa asam tapi tidak terlalu pekat. Jadi pas kalau menurut saya, rasanya nikmat untuk cita rasa kopi Bali itu sendiri. Baik, kita mulai saja tema kita kali ini. Mari kita ikuti bersama. Orang-orang yang tercinta telah meninggal dapat mengunjungi kita di dalam mimpi, meski telah berbeda dimensi. Mimpi ini secara ilmiah sering disebut dengan vision dreams atau mimpi kunjungan, dan dapat memberi kita kesan yang luar biasa, mendalam, dan ada pesan di dalamnya. Mengapa orang-orang tercinta yang sudah meninggal menemui kita dalam mimpi? Sebenarnya lebih mudah bagi semua jenis intensitas halus yang tak memiliki fisik, misalnya orang-orang yang terkasih yang sudah meninggal, spirit guide atau roh pemandu, malaikat pembimbing dan sebagainya, untuk berkomunikasi dengan kita di alam mimpi. Mengapa? Karena saat kita tidur, roh kita sebenarnya berada di ambang antara alam realitas dan alam roh. Selama waktu ini, pikiran, rasional, dan ego kita tidak terlibat bekerja. Di dunia mimpi, misalnya kita berjumpa dengan seseorang yang telah meninggal, kita tidak punya lagi pemikiran logis bahwa orang ini sebenarnya sudah tiada. Kita menerima kehadiran orang yang bersangkutan tanpa menanyakan hal itu. Dari sudut pandang psikologis, mimpi bertemu orang yang meninggal dapat menandakan akhir dari satu fase kehidupan Anda. Itu bisa menjadi perasaan kehilangan atau bisa juga hubungan yang telah berlalu. Namun, jika orang yang Anda impikan baru saja meninggal, Anda tidak perlu khawatir
itu berarti kehidupan Anda mengalami penderitaan, tapi masih dalam batas normal. Anda mungkin merasa tidak termotivasi, merasa seolah-olah Anda tidak mampu menjalani kehidupan, padahal sudah berusaha maksimal. Jadi, orang yang meninggal dalam mimpi dapat diibaratkan bagian dari diri Anda, kebiasaan buruk dan sebagainya yang ingin Anda tinggalkan. Ada lagi kemungkinan lain, tergantung keadaan orang yang meninggal muncul dalam mimpi. 1. Jika orang tersebut hadir seperti biasa mereka beraktivitas saat masih hidup, tetapi Anda hanya menyaksikan saja, maka mimpi itu terkait dengan rasa rindu yang mendalam untuk orang tersebut. Yang kedua, jika orang yang sudah meninggal mencoba menasehati Anda, itu berarti bahwa dalam kehidupan nyata Anda membutuhkan bimbingan, perlindungan, dan kenyamanan. Anda mungkin merasa kesepian dan ini tercermin dalam mimpi Anda. Orang-orang yang Anda sayangi tapi telah tiada datang menghibur Anda, menenangkan Anda saat melewati masa-masa sulit. Ciri-ciri mimpi kunjungan. Mimpi kunjungan sebenarnya sangat mudah diidentifikasikan karena sangat berbeda dari mimpi biasa. Karakteristiknya sebagian besar, meski tidak semua, disebutkan seperti berikut ini. 1. Ciri paling penting dari mimpi kunjungan adalah apa yang kita alami selama di dalam mimpi terasa seperti jelas, nyata, memberi kesan mendalam. Sedangkan mimpi biasa terlihat samar-samar. Yang kedua, jika Anda merasa ragu saat di dalam mimpi apakah benar ini mimpi, maka itu mungkin bukan mimpi kunjungan karena jenis mimpi ini begitu nyata dan jelas sehingga Anda tidak perlu mengajukan pertanyaan ini dalam hati. Intuisi Anda sendiri yang membimbing bahwa semua itu nyata adanya. Ketiga, karena begitu nyata dan sangat jelas, Anda mengingat persis mimpi ini sedetail-detailnya selama berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, bahkan sampai seumur hidup Anda. Yang keempat, orang atau hewan peliharaan Anda hampir selalu hadir dalam mimpi dalam keadaan sehat dan penuh kasih. Mereka jarang tampak sakit atau bersedih, karena mereka sekarang terhubung kembali dengan energi Tuhan, yaitu Sang Sumber. 5. Apakah mereka berbicara atau diam saja di dalam mimpi, tapi sebenarnya mereka menyampaikan pesan, dan Anda bisa memahami maksudnya, meski tanpa obrolan sekalipun. Baik mimpi kunjungan maupun mimpi biasa, tidak terjadi komunikasi verbal yang jelas. Pesan disampaikan secara telepatik, tapi kita benar-benar tahu maksudnya. 6. Tidak mudah bagi orang yang sudah meninggal untuk memasuki mimpi. Mereka datang memilih tujuan dan mereka ingin menyampaikan pesan khusus lalu pergi setelah selesai. Yang ketujuh, paling sering pesan-pesan mereka bertujuan untuk memastikan keadaan Anda. Mereka datang untuk memberitahu Anda bahwa mereka di alam sana baik-baik saja dan mereka juga ingin Anda di dunia hidup bahagia. Terkadang mereka datang untuk memberi sebuah peringatan, tapi mereka menyampaikannya penuh kasih. Yang kedelapan, setelah Anda bangun dari mimpi kunjungan tersebut, Anda dipenuhi dengan rasa damai dan cinta. Jadi, itulah gambaran umum penjelasan bagaimana Anda harus menyikapi jika Anda bermimpi didatangi orang yang sudah meninggal, baik itu sahabat, saudara, keluarga, bahkan orang tua. Seperti cerita pemilik Kukun Coffee Bali ini. Beliau didatangi oleh almarhum bapaknya yang sudah meninggal dalam mimpi dan mengajak ngopi bareng dalam mimpi. Namun kembali lagi pilihan Anda bagaimana menyikapinya. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaat positifnya buat Anda. Dan jika video ini Anda rasa bermanfaat, silahkan bagikan video ini dengan men-share. Dan buat yang baru bergabung dan Anda
Anda tertarik dengan channel saya, silahkan subscribe. Seperti yang orang bilang, subscribe itu gratis dan tentunya ada manfaat. Tetap di jalur spiritual, tetap di jalur dharma, berlaku baik untuk manusia dan alam semesta ini. Terima kasih sahabat. Salam.